Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas bisnis digital A. Kami ingin merepresentasikan review paper kami yang berjudul A Bottom-up Approach to Job Recommendation System yang dibuat oleh Sanu Misra dan Manoj Reddy di tahun 2016. Kemudian anggotanya ada saya sendiri Muhammad Anurizal NRP 05216059, ada teman saya Anissa Azhari NRP 05216119. Kemudian ada teman saya Rizky Jelang Ramadhani NRP 05217038. Selanjutnya untuk outline presentasi kali ini, yang pertama adalah introduction, kemudian selanjutnya adalah datasets, yang ketiga adalah methodologies, yang keempat adalah evaluation, dan yang kelima adalah conclusion and future work. Selanjutnya introduction. Di sini penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi pekerjaan pada career oriented networking website yang bernama Xing. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan bottom up, di mana setiap dataset diolah secara individual dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi yang berkualitas bagi user website tersebut. Selanjutnya, pada penelitian ini dibagi menjadi 4 dataset, yaitu ada user, items, impression, dan interaction. Sekarang kami membahas pendekatan yang digunakan untuk membangun recommender system pada penelitian ini, menggunakan data impressions. Dataset ini pada dasarnya adalah recommender system Xing saat ini yang dipakai. Berisi informasi tentang pekerjaan yang telah ditampilkan kepada user, urutan item pekerjaan berdasarkan seberapa sering dan baru ditampilkan kepada user, banyak user di dataset pengujian tidak muncul di data impressions, kemungkinan user baru, kinerja baik di scoreboard. Menggunakan data interactions. Dalam pendekatan ini hanya berfokus pada kumpulan data interaksi untuk mengidentifikasi item yang pernah berinteraksi dengan user tertentu di masa lalu. Fokus murni pada interaksi ada 4. Seperti pada slide ini, idenya adalah jika user berinteraksi secara positif dengan item pekerjaan tertentu, maka mereka lebih cenderung untuk berinteraksi secara positif lagi. Masalahnya, data jarang dan tidak mencakup semua user pengujian. Tidak setiap user memiliki setidaknya 30 interaksi positif. Menggunakan collaborative filtering. Ini menggunakan gagasan homofili, yaitu kecenderungan individu untuk terikat dengan orang lain yang serupa. Ada 2 kemungkinan skenario di sistem. Yang pertama, user-user similarity. Asumsikan ada 2 pencari kerja, Alice dan Bob, yang memiliki kualifikasi pendidikan serupa dan pengalaman serupa dan tinggal di wilayah yang sama. Sekarang jika salah satu dari mereka, misalnya Alice, melamar pekerjaan X, maka kemungkinan besar Bob juga akan melamar pekerjaan yang sama. Yang kedua, item-item similarity. Asumsikan ada item pekerjaan Y, itu mirip dengan X dalam hal jabatan, lokasi, pengalaman, dan persyaratan. Jika Alice melamar pekerjaan X, maka kemungkinan besar Alice juga akan melamar pekerjaan Y. Dan beberapa tantangan pada pendekatan collaborative filtering ini. Yang pertama, ketersebaran. Karena kumpulan data interaksi sangat jarang, ada lebih sedikit fakta daripada kesimpulan yang akan dibuat. Lalu perilaku domba abu-abu atau hitam. Perilaku dari beberapa user sangat berbeda dengan user lain yang memiliki similarity. Misalnya, meskipun 2 siswa mengambil ilmu komputer dengan fokus recommender system, seseorang lainnya mungkin ingin mengajar sesuatu yang sangat berbeda dari fokus yang telah ia ambil. Misalnya musik. Perilaku seperti itu tidak dapat ditangkap dengan pendekatan collaborative filtering. Sehingga untuk menjawab tantangan yang disebutkan tadi, dan untuk menjawab apakah 2 user dan 2 item itu mirip atau tidak, maka menggunakan pendekatan clustering K-means. Dengan pengelompokan pada kumpulan data user dan item, user atau item yang termasuk dalam cluster yang sama dianggap serupa dan yang berada di cluster yang berbeda dianggap berbeda. Kekurangan dari pendekatan ini adalah kualitasnya bergantung pada jumlah cluster yang perlu dipilih secara manual, sehingga digunakan pula pendekatan Gaussian similarity. Untuk menghasilkan rekomendasi bagi user tertentu menggunakan user-user similarity harus memindai semua user lain untuk menemukan kesamaan. Artinya akan terjadi overhead komputasi yang sulit diselesaikan. Jadi untuk menghindari kekurangan masing-masing dari K-means clustering dan Gaussian similarity, keduanya digabungkan
Jadi pertama kali membagi user dan item menjadi beberapa kelompok. Saat membuat rekomendasi untuk user, hanya mempertimbangkan user yang termasuk dalam klaster yang sama, dan menimbang kontribusi mereka sesuai dengan quotient similarity. Jika dua user berada dalam klaster yang sama, kesamaan mereka dihitung sebagai quotient similarity dari masing-masing feature vektor. Di sisi lain, user tidak termasuk dalam klaster berbeda diasumsikan tidak memiliki kesamaan sama sekali. Oleh karena itu, perhitungan kesamaan efektif adalah quotient similarity dan k-means clustering digunakan untuk mengurangi overhead komputasi. Next. Untuk menghasilkan rekomendasi kepada user, ditetapkan skor untuk setiap item dan kemudian memberi peringkat item tersebut sesuai dengan skor tersebut. Skor terdiri dari frekuensi item yang ditampilkan kepada user. Ini dapat diperoleh dari dataset impressions. Ada beberapa komponen lain dari skor juga seperti tingkat karir, industri, serta pekerjaan yang cocok. Semua komponen ini memiliki bobot-bobot yang berbeda. Bobot dihitung menggunakan heuristic scoring dan linear regression. Untuk regresi, setiap pasangan item pengguna dianggap sebagai titik data. Fitur-fiturnya meliputi seperti di bawah ini. Next. Untuk lebih meningkatkan hasil digunakan metode gradient boosting. Proses-prosesnya, yang pertama extended feature set. Ini menghasilkan lebih dari 200 fitur. Item pekerjaan yang sebelumnya tidak berinteraksi dengan user diberi skor interaksi sebesar 0. Yang kedua, missing value imputation. Menggunakan random forest untuk memprediksi fitur yang hilang. Yang ketiga yaitu training prosesnya. Menggunakan library caret dan applied predictive modeling di pemrograman R. Untuk melatih model memprediksi interaksi apa yang akan dimiliki user dengan sebuah item. Caranya menjalankan 5 kali lipat cross validation di setiap bagian data dibagi secara acak menjadi rasio 80:20. Karena overhead komputasi model dilatih di subset data yang berbeda dengan 300.000 titik data. Ini untuk memilih yang terbaik di antara pendekatan-pendekatan tadi. Selanjutnya adalah evaluation. Yang pertama adalah evaluation kriteria. Skor keseluruhan adalah jumlah skor yang diperoleh untuk pengguna tes individu. Skor untuk pengguna tes adalah kombinasi dari perolehan presisi di berbagai posisi dan fungsi yang dipanggil user success. Setiap pengguna ada 2 daftar item yang diurutkan. T. Kebenaran dasar dari item yang benar-benar berinteraksi dengan pengguna. Kemudian S. Daftar yang diunggah oleh sync. Kemudian user sukses mengembalikan 1. Jika setidaknya 1 pekerjaan relevan dikembalikan untuk pengguna tertentu, mengembalikan O. Selanjutnya adalah evaluation, performance evaluation. Nah, tabel di sebelah kanan menunjukkan skor dan peringkat atas beberapa pendekatan. Hasil tersebut didapatkan dari pimpinan publik atau dewan saat ini. Selanjutnya pada tabel tersebut menunjukkan bahwa model gradient boosting memiliki kinerja yang cukup baik. Model tersebut menghasilkan sistem rekomendasi yang cukup kuat. Kesederhanaan model ini memudahkan dalam mengolah kumpulan data yang tersedia dibandingkan dengan menggunakan pendekatan lainnya. Yang terakhir adalah model tersebut berada di ranking 20 berdasarkan keputusan dewan resmi maupun yang tidak resmi. Conclusion pada penelitian ini yang pertama adalah mengambil pendekatan bottom up dan menganalisis kumpulan data individu. Yang kedua menggabungkan beberapa dataset yaitu impression, interaction, user, job, dan lain-lain. Yang ketiga adalah metode linear regression dan gradient boosting diterapkan untuk mempelajari bobot untuk scoring pekerjaan. Selanjutnya adalah future work. Yang pertama adalah menganalisis perilaku pengguna menggunakan informasi temporal. Yang kedua adalah menangani 18.000 pengguna baru dengan lebih tepat. Dan yang terakhir adalah menjelajahi model non-linear yang sesuai dengan sistem. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.